Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Ketemu lagi dengan saya, pencinta penghobi tanaman paneli, Rinaya DSW Channel. Para sahabat dimanapun Anda berada, sesungguhnya ketika kita menjadi petani paneli adalah merupakan petani yang bisa mendatangkan devisa negara yang sangat luar biasa. Kenapa kita katakan demikian? Karena buah produk dari hasil pertanian vanila ini kita bisa ekspor ke luar negeri. Nah memang untuk bagaimana menjaga ketahanan daripada negara ini, kita memang juga menjadi petani-petani yang mampu memproduksi kebutuhan ketahanan pangan sepertinya padi dan lain sebagainya. Tapi ketika kita memiliki lahan yang sempit, kalau kita mau nanam padi mungkin tidak cukup untuk kita membutuhi kebutuhan daripada hidup kita. Karena hasil daripada misalnya nanam padi misalnya 2 are, kita misalnya dalam satu rumah tangga misalnya punya dalam satu kakak ada 4 jiwa, tentunya kita tidak akan cukup untuk bagaimana memanfaatkan lahan kita untuk menanam padi. Tentu juga kita tanam paneli solusinya. Karena apa? 4 are kita sudah bisa nanam paneli minimal 300 tanaman atau sekitar 200 tajar. 200 tajar yang kita isi bibit 2 berarti 400 tanaman. Itu kalau saja hasilnya seperti di YouTube saya yang lalu itu dalam satu tandan ini bisa mengeluarkan buah sampai 1 kilo, kita bisa dapatkan sekitar ya jangan 100% berbuah buah paneli kita, 50% saja kita sudah dapat buah paneli basah 200 kg. Nah sekarang di saat corona ini harga paneli basah itu masih di kisaran 200.000, berarti dalam 4 are kita bisa menghasilkan 20 juta rupiah. Kalau yang yang 2 are, misalnya kalau 4 are itu sudah mendapat 200 kg, berarti kita sudah mendapatkan uang 40 juta. Kalau dibelikan beras ya cukup. Nah itulah sebabnya maka saya bilang bahwa menjadi pencinta penghobi tanaman paneli, kalau perawatan yang baik bisa produksi. Nah itu kita bisa lahan sempit bisa kita manfaatkan menjadi lahan produktif, mungkin akan seimbang hasilnya dengan kita memiliki tanah sawah seluas 40 aran. Nah para sahabat, dalam konteks apapun dalam kita berbudidaya, menekuni suatu komoditi, tentunya tidak semua mulus-mulus saja. Itu pasar fluktuatif, naik turun itu sudah biasa. Tapi kalau ada teman-teman yang menanyakan bahwa apakah bisa dijamin kepastian harga, tentu kami tidak bisa. Nah maka daripada itu marilah kita bersama-sama membuat suatu komunitas. Teman-teman kita yang ahli marketing luar negeri kita ajak gabung di komunitas kita. Yang emang hebat di segi budidaya, biarkan dia berbudidaya. Yang hebat di processing untuk memproses buah paneli basah ini menjadi misalnya gourmet dan lain sebagainya, kita ajak kerjasama. Karena yang kuat orang-orang atau petani-petani yang bekerja sama dan berkolaborasi. Karena kita tahu bersama setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ketika ini semua kelebihan ini kita jadikan satu, terlepas dari beberapa kekurangan yang kita bisa tutupi dari kelebihan orang lain, tentu kita akan kuat. Indonesia akan menjadi negara kuat ketika kita mau fokus pada sektor pertanian. Kurangi yang menjadi kebiasaan kita di negara kita. Kalau beberapa oknum pejabat, biar saya tidak artinya dibully dan lain sebagainya, hanya dia memaksimalkan waktunya kalau mau menjadi pejabat, dia mengurus konstituennya sampai 90%. Tapi tidak pernah membuat program-program yang baik untuk pertanian itu sendiri. Mungkin kalau pas mau caleg atau dan lain sebagainya, baru dia belusukan dan pencitraan ke petani. Saya harapkan kepada bapak-bapak kita yang senang mau jadi pejabat dan lain sebagainya, lakukan Anda pendampingan kepada petani. Anda tidak perlu mengeluarkan kocek banyak dengan menggunakan anggaran yang memang ada dari pemerintah. Anda punya reses dan lain sebagainya, Anda akan dicintai rakyat. Anda sampai bosan pun mau jadi pemimpin mungkin akan masih diperjuangkan oleh petani dan lain sebagainya untuk Anda tetap menjadi pemimpin dan perwakilan daripada masyarakat petani. Karena petani masih memiliki kejujuran, walaupun tidak semua orang jujur. Karena kita berbicara jujur itu gampang, tapi untuk berpraktek melakukan kejujuran itu tentunya tidak seperti yang kita bayangkan. Tapi ketika kita mulai saling isi mengisi atas dari kekurangan dan lain sebagainya, tentu kita akan
bisa menjadi orang-orang yang lebih baik. Oke, mungkin cukup begitu dulu hari ini. Saya Wayan Rinayu. Ingat, petani paneli adalah pencetak devisa negara. Dengan Anda menjadi dan menekuni budidaya paneli, Anda sudah membantu bagaimana meningkatkan pendapatan negara. Jangan salah, petani paneli, dengan banyak paneli, kita juga bisa membantu pendapatan negara. Oke, sekseme rahayu. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tonton lanjut sedikit beberapa pengalaman saya tentang berbudidaya paneli yang baik. Nah, biar ada juga manfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Karena apa? Teman-teman, kadang beberapa masyarakat kita sudah cenderung mulai bosan mendengarkan kata-kata, baik itu kata-kata positif maupun negatif, sudah dijudge begitu bahwa banyak omong. Kalau dia punya duit mungkin gampang dia ngomongnya, tapi kalau kita kalau tidak bekerja tidak akan mendatangkan uang, karena uang bisa mempertahankan hidup. Itu benar apa statement teman-teman. Tapi ketika kita mengurangi untuk menerima komunikasi yang baik, informasi yang baik, berarti kita sudah menutup ruang untuk mencari hal-hal baru, mencari informasi baru untuk kita bisa meningkatkan suatu usaha pekerjaan kita. Karena di sini sharing informasi sangat dibutuhkan, karena 5K yang tadi saya sampaikan, yaitu bagaimana kita berkomitmen untuk meningkatkan suatu kualitas, bagaimana kita mulai belajar berkolaborasi, bagaimana kita berkomunikasi yang baik, sehingga kalau hal-hal itu sudah kita kuasai, walaupun kita jadi petani, kita akan bisa bergaul dengan siapa-siapa, dengan entah pejabat dan lain sebagainya. Disinilah kita gaungkan hal positif, karena dengan menggaungkan hal positif, terus tuh responnya positif. Karena apa? Ibarat kita main HT atau break orang bilang di desa, yaitu kalau frekuensi sama, kita akan ketemu orang-orang yang ingin masuk di frekuensi itu, sehingga harmonislah dalam lingkungan hal-hal baik, walaupun tidak semua juga yang seperti kita bayangkan akan mulus-mulus saja. Oke, next, semua rahayu, salam sehat, kaya luar biasa. Aduh, mantap nih. Teman, ini tingkat stres yang luar biasa. Ternyata pohon paneli itu bisa mengeluarkan bunga, tapi harus kita tahu bersama, ini harus memasuki di usia 2,5 tahun atau 3 tahun. Teman-teman, ini semua sudah mulai mengeluarkan bunga, teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Ini lagi, teman-teman. Syaratnya kita harus pernah melakukan pemotongan pucuk. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ini lagi, ini teman-teman. Nah, ini adalah ketika kita sudah pernah melakukan pemotongan walaupun sekali. Terkadang juga nanti keluar juga dia di sini ada misalnya tunas baru dan memanjang menjulur. Di sini ketika sudah pernah kita melakukan pemotongan pasti akan juga mengeluarkan bunga. Nanti teman bisa lihat yang lainnya. Ini bunga-bunga. Nah, bunga-bunga dari sudah mulai mengeluarkan bakal-bakal bunga, teman-teman bisa lihat. Ini juga, nah ini saya sekedar koleksi, soalnya nanti mau saya setting ulang biar tempatnya bagus, teman-teman bisa lihat sudah mulai dia. Nah, tingkat stresnya. Nah, teman-teman, ini juga, bah ini ada yang ketubruk ini sudah, ini bibit pania 1, teman-teman bisa dilihat sudah mulai mengeluarkan. Oke, cukup begitu dulu hari ini saya berbagi, semoga bermanfaat. Next. Oke, para sahabat, pada hari ini, hari yang baik dan sangat cerah ini, saya akan sedikit berbagi kepada teman-teman yang menjadi pembudidaya paneli. Saya sarankan kalau teman-teman punya lahan, tanamlah paneli dengan pola fokus atau ngomplek orang Bali. Ini tidak ada tumpang sari. Nah, kenapa saya berani katakan demikian? Karena di setiap tumbuh-tumbuhan itu memiliki daya stres yang berbeda. Nah, contoh misalnya saya tanam paneli di pohon durian. Setahun yang lalu, pohon durian ini tidak seperti sekarang buahnya. Karena apa? Pada saat itu saya mempertahankan pohon paneli biar dia mengeluarkan bunga. Kenapa? Di sini saya lakukan penyiraman biar pohon paneli saya bertahan hidup.
ternyata ketika pohon paneli yang membutuhkan air, nah tentunya ketika kita melakukan penyiraman di lingkungan pohon durian ini, pohon durian tidak berbuah karena dia tingkat stresnya tidak begitu stres sehingga tidak mengeluarkan bunga. Kenapa? Untuk tingkat stressing tanaman durian dengan paneli berbeda. Kalau tanaman paneli dikasih stres seperti biar pohon durian kita berbunga seperti ini, tentunya ini saya penyiramannya sangat kurangi, tapi akan berpengaruh pada tanaman kita, akan sangat stres. Mudah-mudahan ini cepat juga kembali karena ini tidak ada penyakit busuk batang. Teman-teman bisa dilihat memang mudah stres, ini akar masih sehat dan di bawah tidak ada busuk batang. Teman-teman bisa lihat akar masih batang sampai ke bawah masih. Nah, disinilah kehati-hatian kita. Kalau bisa kita menjadi pembudidaya paneli, buatlah tanaman itu satu. Bisa kalau nanam paneli, tanam paneli. Tapi kalau hanya sekedar memanfaatkan lahan ya tidak masalah. Karena ini pengalaman saya dulu setahun yang lalu, pohon durian saya ini tidak berbunga lebat seperti ini. Kenapa? Tingkat stresnya tidak seperti sekarang, karena ini saya tidak siram. Kalau tidak dari kapan ya, dari mulai musim kemarau itu saya sudah tidak pernah lakukan penyiraman, sehingga berdampak pada pohon paneli. Nah itu, dan ini pohon durian yang sebesar ini saya sudah pernah buahnya saya jual 4 juta rupiah. Padahal umur daripada pohon durian saya ini baru menginjak di usia 10 tahun. Oke, next. Oke, jadi manting. Ini seleksi. Ini kalau ada anggota yang bawa buah paneli diseleksi masalah ketuaannya. Ini guys, bibit. Wah, paneli unggul. Ini bisa dites, ini 1 kilo guys. 1 kilo guys ini. Ini 1 kilo. Siapa yang tidak mengenal vanili? Salah satu komoditas rempah yang memiliki nilai jual fantastis. Tanaman penghasil bubuk vanili, pengharum makanan, parfum, kosmetik, dan lain-lain. Merupakan komoditas dengan nilai penjualan yang sangat baik dengan berbagai kemudahan untuk pengelolaannya. Bahkan bisa disimpan hingga puluhan tahun. Seiring semakin menggeliatnya budidaya vanili khususnya di Bali, kini UD Hambli Gataya di bawah naungan Bapak Rinaya DSW menyediakan panca media tanam vanili yang sudah terbukti jos. Tersedia juga pupuk, bibit vanili unggul, setting lahan, dan lain-lain. Bibit vanili di UD Hambli Gataya bergaransi selama 3 bulan apabila pembeli mengikuti SOP dari Bapak Rinaya DSW sebagai pemilik UD Hambli Gataya, juga Ketua PPVSB, Perkumpulan Petani Vanili Singaraja Bali. UD Hambli Gataya juga membangun kerjasama dengan PT UCDP PMK dan Gifaudan, perusahaan dunia dari Swiss yang melakukan pembelian buah vanili, tersebar di 134 cabang di seluruh dunia. Raih kesuksesan Anda dalam berbudidaya vanili bersama UD Hambli Gataya yang berlokasi di Banjar Dinas Ambengan, Desa Ambengan, Sukasada, Buleleng, Bali. Inilah yang kurasakan saat ini, kurasakan. Mataku tak mau pejam, makan pun tak pernah kenyang. Hati sedang jatuh cinta, merasa hati yang berbunga. Nice place to see how it's growing, and they really know how about quality, and that's why I'm here for. So you see the sticks, it won't come out. Here you are. And I use this for cooking and to aromatize my tea, because I'm selling high quality tea, so I need also high quality vanilla, and that's why I'm here. Good. Man, ini tingkat stres yang luar biasa. Ternyata pohon paneli itu bisa mengeluarkan bunga, tapi harus kita tahu bersama, ini harus memasuki di usia 2,5 tahun atau 3 tahun. Teman-teman, ini semua sudah mulai mengeluarkan bunga, teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Ini lagi, teman-teman. Syaratnya kita harus pernah melakukan pemotongan pucuk. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ini lagi. Ini teman-teman. Nah, ini adalah
ketika kita sudah pernah melakukan pemotongan walaupun sekali, terkadang juga nanti keluar juga dia di sini ada misalnya tunas baru dan memanjang menjulur. Di sini ketika sudah pernah kita melakukan pemotongan pasti akan juga mengeluarkan bunga. Nanti teman bisa lihat yang lainnya. Ini bunga-bunga. Nah, bunga-bunga dari sudah mulai mengeluarkan bakal-bakal bunga, teman-teman bisa lihat. Ini juga. Nah, ini saya sekedar koleksi soalnya nanti mau saya setting ulang biar tempatnya bagus, teman-teman. Teman-teman bisa lihat sudah mulai dia. Nah, tingkat stresnya. Nah, teman-teman. Ini juga, bah ini ada yang ketubruk ini. Ini sudah, ini bibit pania 1, teman-teman. Bisa dilihat. Sudah mulai mengeluarkan. Oke, cukup begitu dulu hari ini saya berbagi, semoga bermanfaat. Next. Oke, para sahabat, pada hari ini, hari yang baik dan sangat cerah ini, saya akan sedikit berbagi kepada teman-teman yang menjadi pembudidaya paneli. Saya sarankan kalau teman-teman punya lahan, tanamlah paneli dengan pola fokus atau ngomplek orang Bali. Ini tidak ada tumpang sari. Nah, kenapa saya berani katakan demikian? Karena di setiap tumbuh-tumbuhan itu memiliki daya stres yang berbeda. Nah, contoh misalnya saya tanam paneli di pohon durian. Setahun yang lalu pohon durian ini tidak seperti sekarang buahnya. Karena apa? Pada saat itu saya pertahankan pohon paneli biar dia mengeluarkan bunga. Kenapa? Di sini saya lakukan penyiraman biar pohon paneli saya bertahan hidup. Ternyata ketika pohon paneli yang membutuhkan air, nah tentunya ketika kita melakukan penyiraman di lingkungan pohon durian ini, pohon durian tidak berbuah. Karena dia tingkat stresnya tidak begitu stres sehingga tidak mengeluarkan bunga. Kenapa? Untuk tingkat stressing tanaman durian dengan paneli berbeda. Kalau tanaman paneli dikasih stres seperti biar pohon durian kita berbunga seperti ini, tentunya ini saya penyiramannya sangat kurangi, tapi akan berpengaruh pada tanaman kita, akan sangat stres. Mudah-mudahan ini cepat juga kembali, karena ini tidak ada penyakit busuk batang, teman-teman bisa dilihat. Memang mudah stres, ini akar masih sehat dan di bawah tidak ada busuk batang, teman-teman bisa lihat. Akar masih batang sampai ke bawah masih. Nah, disinilah kehati-hatian kita. Kalau bisa kita menjadi pembudidaya paneli, buatlah tanaman itu satu. Bisa kalau nanam paneli, tanam paneli. Tapi kalau hanya sekedar memanfaatkan lahan, ya tidak masalah. Karena ini pengalaman saya dulu setahun yang lalu, pohon durian saya ini tidak berbunga lebat seperti ini. Kenapa? Tingkat stresnya tidak seperti sekarang, karena ini saya tidak siram. Kalau tidak dari kapan ya, dari mulai musim kemarau itu saya sudah tidak pernah lakukan penyiraman, sehingga berdampak pada pohon paneli. Nah itu, dan ini pohon durian yang sebesar ini saya sudah pernah buahnya saya jual 4 juta rupiah. Padahal umur daripada pohon durian saya ini baru menginjak di usia 10 tahun. Oke, next.